Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi wa mawalah. Maba'ad. Para ustadz, para guru, para sesepuh, Abah Haji Minali, Ustaz Zaini, Ustaz Matroji, Ustaz Sanwani, dan segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Mujahidin Tanah Kusir 2, dan juga Ustaz Ahmad Rifai, Bang Ajis, yang mungkin datangnya nggak bersamaan, nggak sama-sama naik hibah ya, apa naik kubet, tapi bertemu di sini. Alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan halal bihalal dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin Allah terima. Amin. Kalau ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu bisa jadi kafarah, bisa jadi penghapus dosa kita dari Ramadan kemarin ketemu Ramadan ini, itu insya Allah sudah bisa menjadikan penghapus dosa-dosa kita yang hubungannya dengan hakullah, yang hubungannya dengan hak Allah. Kalau kita punya dosa yang terkait dengan ibadah-ibadah seperti sholat, sedekah dan lain sebagainya. Adapun ibadah yang hubungannya dengan manusia, hakul adami, maka ini hanya bisa dihalalkan atau hanya bisa dimaafkan dengan cara kita memohon maaf atau memberikan maaf pada orang lain. Inilah maksud dari halal bihalal, yaitu minta halal atau minta maaf dari kita kepada orang lain atau orang lain kepada kita. Kumpulnya kita di sini mudah-mudahan sebagai satu penyempurna. Kalau ibadah Ramadan bisa menghapuskan dosa kita sama Allah, maka kumpulnya kita ini menghapuskan dosa antar sesama kita. Yang dulu pernah di kamar mandi isengin misalnya, atau pernah bikin kesel sama saudaranya, maka di momentum Idul Fitri dengan halal bihalal ini mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita yang hubungannya dengan hablum minan nas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang al-aidin, al-faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada asal penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia itu semuanya tidak ada dosanya, semuanya dari nol. Nah hadirin sekalian, ini diterimanya ibadah kita, kemudian diampuninya dosa-dosa kita, ini mulai dari nol. Artinya kalau mulai dari nol itu ya tetap ngaji lagi, namanya masih nol, masih nol. Iya, harus dilengkapin lagi, harus dilengkapi lagi, karena pasti masih ada banyak kekurangan dalam ibadah-ibadah kita. Ada satu hikayat, ada satu cerita yang menyebutkan bahwa orang yang ibadah kepada Allah itu tetap harus ngaji. Ilmu mendahului ibadah. Ilmu itu mendahului ibadah. Nggak bisa kita ibadah tanpa ilmu. Pasti ilmu mendahului ibadah. Dan juga ilmu harus menyertai ibadah. Contoh ilmu mendahului ibadah itu, kita nggak akan bisa sholat sah. Sah di sini ukurannya secara fikih, ini harus memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, kecuali kita udah belajar ilmunya. Wudhu kita ini bisa sah kalau kita tahu rukun-rukun wudhu. Nah ini ilmu, ngaji lagi awalnya. Kemudian sholat kita bisa sah, ini juga didasari atau diawali dengan ilmu. Ada syarat-syaratnya, nutup aurat, syarat-syaratnya menghadap kiblat. Kalau itu tidak terpenuhi, rukun dan syaratnya terpenuhi, maka nggak akan sah. Ini yang dimaksud dengan ilmu mendahului ibadah. Nah berikutnya ilmu juga menyertai ibadah. Artinya menyertai ibadah, ada kalanya saat ibadah kita, saat kita mendekatkan diri kepada Allah, ini datang bisikan-bisikan yang kemudian membuat kita ini tersesat, membuat kita ini kesasar. Bisikan yang paling sering itu adalah bisikan yang muncul dari dalam diri kita sendiri, merasa ujub, bangga dengan ibadahnya. Oleh karenanya ilmu harus terus menyertai ini, harus menyertai ibadah, supaya kita benar-benar insaf atau benar-benar sadar bahwa sesungguhnya kemampuan kita ibadah ini karena bimbingan Allah, bukan karena kebiasaan kita. Oleh karenanya orang ibadah itu harus tetap ngaji, karena kalau nggak ngaji dia bisa tersesat atau bisa kesasar kepada kebanggaan-kebanggaan semu itu, merasa paling
hebat ibadahnya, ngerasa paling fasih lidahnya, ngerasa paling bagus suaranya, itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Minimal atau yang paling rendah itu adalah bisikan-bisikan hawa nafsu itu. Ilmu harus menyertai ibadah. Begitu juga ilmu harus menyertai ibadah dalam hal bisikan-bisikan setan. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kutub, dan beliau ini pernah satu malam ketika selesai ibadah munajat kepada Allah, kemudian ada cahaya, dan cahaya itu bilang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa aku Allah, dan mulai saat ini engkau sudah aku bebaskan dari segala macam yang haram-haram, dan yang wajib-wajib semua sudah aku bebaskan. Jadi sudah tidak ada yang wajib, sudah tidak ada yang haram, bebas buat engkau. Ngambil bakiaknya Syekh Abdul Qadir Jilani, pakai bakiak dulu, rompah, disambit sama Syekh Abdul Qadir Jilani, sambit, karena itu setan. Orang kalau ada orang ahli ibadah kemudian dia dapat bisikan bahwa udah mulai sekarang yang wajib-wajib itu udah nggak wajib buat kamu, yang haram-haram itu udah nggak haram, maka itu adalah bisikan setan. Ini maksud dari ilmu harus menyertai ibadah kita, karena kalau nggak menyertai ibadah kita ini bisa tersesat, bisa sesat. Nah setelah dilempar itu setan itu, kemudian dia bilang, iya sudah banyak ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang aku sesatkan dengan cara ini, dengan cara menipu. Nah prinsipnya saudara, prinsipnya yang halal-halal itu tidak akan diharamkan, begitu juga yang haram nggak bakal dihalalkan oleh Allah. Tetap syariat akan berjalan seperti itu, nggak akan ada perubahan, tidak akan ada perubahan dalam kondisi yang sifatnya ini kondisi lumrah atau ikhtiari, kondisi yang memang bukan kondisi darurat. Itu yang wajib akan tetap wajib, nggak akan berubah, yang haram akan tetap haram, nggak akan berubah. Nah bisikan-bisikan ini ada kalanya datang kepada para ahli ibadah, dan ibadah itu bisa bentuknya ibadah-ibadah yang umum seperti sholat, puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Ada juga ibadah-ibadah khusus seperti ibadah zikiran atau wirid-wirid. Kemarin juga ada yang datang ke sini, anak muda, dia ngaji. Saya tanya, ngajinya apaan? Torikoh. Ngajinya mah bukan torikoh, ngajinya dia baca manakib doang. Dia bilang ngaji juga jangan baca manakib doang, sebab kalau baca manakib doang nggak ngaji itu hati-hati, nanti bisa ada bisikan-bisikan semacam itu. Dan ini terjadi bukan cuma kepada orang Kebayoran, bukan cuma kepada orang Ceger, wali kutub masih digodain yang kayak begitu, masih ada bisikan-bisikan. Nah oleh karena itu atas dasar ilmu mendahului ibadah dan ilmu juga menyertai ibadah, maka insya Allah kita akan mulai lagi pengajian kita akan mulai lagi ta'lim kita. Dan ini baru saya kasih bocoran pertama kali nih, kemarin belum saya tentuin, kemarin saya masih lihat-lihat. Insya Allah Tanah Kusir 2 mulai tanggal 26 ya kalau nggak salah di sini. 26 April. Iya. 26 April. Kalau minggu depan kan masih 19 ya, Pak? Iya, jadi 26 April kira-kira. Nah, nanti di sini memang dimulai dari tanggal 23 sampai 23 Kamilah itu mulai di sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan malam Jumat, malam Sabtu, dan 26 itu malam Minggu nanti di Tanah Kusir 2. Ya, kita mulai. Kira-kira begitu Ustaz. Seperti ini Ustaz Haji yang sebagai pengurus Majelis Taklim Mujahidin ini. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti bersama orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu, ulama, dan juga para syuhada, para nabi. Dan Allah terus memberikan kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan ini hujan kayaknya pada nginep aja. Susah ini kalau gini pulangnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.